Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang, Pak Wid dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan perbandingan SNI 1729-2020 dengan SNI 1729-2002 tentang struktur baja komposit. Nama saya Yusian Setiawan Purwanto, NIM 19B10100. Nah, pertama saya akan mempresentasikan yaitu distribusi tegangan elastis dan plastis. Nah, pada SNI 1729-2020 yaitu ada dua, yaitu yang pertama metode distribusi tegangan elastis yang memiliki untuk metode distribusi tegangan elastis kekuatan nominal harus ditentukan dari superposisi tegangan elastis untuk keadaan batas lelehnya baja dan hancurnya beton. Nah, yang kedua itu metode distribusi tegangan plastis. Metode ini yaitu untuk metode distribusi tegangan plastis, kekuatan nominalnya harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai dengan Fy baik dalam kondisi tarik atau tekan, dan komponen beton dalam kondisi tekan yang akan diakibatkan gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 F aksen C, atau dengan Fc adalah kekuatan tekan beton terspesifikasi KSI atau MPa. Untuk PSR bundar yang terisi beton tegangan sebesar 0,95 Fc diizinkan digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan lentur untuk memperhitungkan efek-efek pengekangan beton. Nah, selanjutnya distribusi tegangan plastis dan elastis pada SNI 1729-2002. Nah, yang pertama itu metode distribusi tegangan elastis itu distribusi tegangan elastis pada penampang ditentukan dengan menganggap distribusi tegangan beton dan baja yang linearnya pada penampang komposit. Tegangan yang bekerja pada baja atau beton tersebut merupakan hasil perkalian antara tegangan yang terjadi dengan modulus elastis baja atau modulus elastis beton EC. Kekuatan tarik beton diabaikan. Tegangan maksimum pada baja tidak boleh melebihi Fy, sedangkan tekan maksimum pada beton tidak boleh lebih dari 0,85 Fc. Untuk jenis balok hibrida komposit, tegangan maksimum pada sayap penampang tidak boleh melebihi Fy. Namun tegangan pada penampang boleh melebihi tegangan leleh. Pada kondisi seperti ini, tegangan pada badan penampang diambil sebesar Fy. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua SNI 1729-2002 yaitu metode distribusi tegangan plastis. Untuk distribusi tegangan plastis pada daerah momen positif balok komposit yang menggunakan penghubung geser, tegangan tekan sebesar 0,85 Fc dianggap bekerja dengan distribusi merata di sepanjang daerah tekanan efektif penampang plat beton. Kuat tarik beton dalam hal ini diabaikan. Tegangan baja pada balok komposit tersebut diambil sebesar Yf dengan distribusi merata baik di daerah tarik maupun di daerah tekan. Penampang baja untuk distribusi tegangan plastis pada daerah momen negatif balok komposit, tegangan tarik tulang longitudinal yang berada dalam daerah lebar efektif plat beton diambil sebesar Fyr. Nah, tegangan tarik beton diabaikan dan tegangan tarik baja diambil sebesar Fy dengan distribusi merata baik di daerah tarik maupun di daerah tekan penampang baja. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu batasan material. Nah, dalam untuk SNI 1729-2020 yaitu untuk baja struktur dan batang baja dalam sistem komposit harus memenuhi pembatasan dalam berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan kekuatan tersedia. Beton harus memiliki kekuatan tekan Fc minimal 3 KSI atau 21 MPa dan maksimal 10 KSI yaitu 69 MPa untuk beton normal, dan
minimal 3 KSI 21 atau 21 MPa dan maksimum 6 KSI yaitu 41 MPa untuk beton ringan. Nah, dan dalam pencatatan penggunaan yang di atas itu, properti material beton yang berkekuatan lebih tinggi dapat digunakan untuk perhitungan kekuatan, tapi tidak dapat diandalkan untuk perhitungan kekuatan kecuali dibuktikan oleh penguji atau analisis. Nah, yang B, tegangan nilai minimum terspesifikasi baja struktur yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur. Komponen tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 MPa. Nah, yang selanjutnya, tegangan nilai minimum terspesifikasi pada batang tulangan yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Nah, selanjutnya, materi kedua yaitu batasan material untuk SNI 1729/2002 untuk komponen struktur tekanan. Di sini tuh ada 4, yaitu pertama, luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dan luas penampang komposit total. Nah, yang kedua itu selubung beton penampang komposit yang berintikan baja harus diberi tulangan baja longitudinal dan tulangan pengekang lateral. Tulangan baja longitudinal harus menerus pada lantai struktur portal kecuali untuk tulangan longitudinal yang hanya berfungsi sebagai kekuatan pada beton. Jarak antara pengikat lateral tidak boleh melebihi 2/3 dari dimensi terkecil penampang kolom komposit. Luas minimum penampang tulangan transversal atau longitudinal tidak boleh kurang dari 0,18 mm persegi. Untuk setiap milimeter jarak antara tulangan transversal atau longitudinal terpasang tebal besi selimut beton dari tepi terluar tulangan longitudinal dan transversal minimum sebesar 40 mm. Nah, yang ketiga yaitu mutu beton digunakan tidak boleh lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal atau tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Nah, sedangkan yang nomor 4, tegangan nilai profil dari tulangan baja digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom komposit dan tidak boleh melebihi 380 MPa. Nah, yang terakhir, tebal minimum dinding pipa baja atau penampang baja berongga yang diisi beton adalah B akar FY bagi 3E untuk setiap sisi lebar B pada penampang persegi dan D akar FY atau dibagi 8E untuk penampang bulat yang mempunyai diameter D. Nah, selanjutnya, gelombang baja untuk SNI 1729/2020 pada umumnya yaitu kekuatan lentur tersedia pada konstruksi komposit yang terdiri dari slab beton di atas dik baja bergelombang yang disambungkan ke balok baja yang harus ditentukan melalui bagian yang sesuai pada pasal 13.2a dan 13.2b dengan persyaratan yang berikut, yaitu ada 4, yaitu yang pertama, tinggi rusuk minimal tidak lebih besar dari 3 inch atau 75 mm, lebar rata-rata rusuk atau haunch beton atau W harus tidak kurang dari 2 inch atau 50 mm, tetapi tidak boleh diambil dalam perhitungan sebagai lebih dari lebar besi minimum dekat bagian paling atas dik baja. Yang B, slab beton harus disambungkan ke balok baja dengan angkur baja stud berkepala yang dilas baik melalui dek tersebut langsung penampang melintang baja. Angkur baja stud berkepala setelah diinstalasi harus diperpanjang tidak kurang dari 1,5 inch atau 38 mm di atas bagian paling atas dek baja dan harus ada paling sedikit setengah in atau 13 mm. Selimut beton terspesifikasi di atas
bagian yang paling atas angkur baja stat berkepala. Nah, yang C itu tebal slab di atas dik baja tidak boleh kurang dari 2 inch atau 50 mm. Nah, yang terakhir dik baja harus diangkur ke semua komponen struktur pendukung pada spasi tidak melebihi 18 inch 460 mm. Nah, angkur yang demikian harus diberikan dengan angkur baja stat berkepala, kombinasi dari angkur baja stat berkepala dan las ARC spot atau pudel, atau perangkat lain yang terspesifikasi dalam dokumen kontrak. Nah, yang selanjutnya yaitu dek gelombang baja untuk ASNI 1729-2002. Nah, di sini tuh umumnya kekuatan lentur rencana yaitu delta pangkat ME dari suatu konstruksi komposit yang terdiri dari plat beton yang diletakkan di atas dek baja bergelombang yang ditumbuh pada balok baja dihitung dengan menggunakan prinsip-prinsip pada butir 14.2.2 12.4.2 dengan memperhatikan catatan dalam berikut. Plat ini hanya berlaku untuk dek baja yang mempunyai tinggi nominal gelombang minimal gelombang tidak lebih dari 75 mm, lebar dari gelombang W tidak boleh kurang dari 50 mm, dan tidak boleh lebih dari lebar bersih minimum pada tepi dan dek baja. Untuk batasan-batasan lainnya lihat bulit 12.4.5.3. Nah, yang kedua itu beton harus disatukan dengan balok baja melalui penghubung geser jenis paku yang dilas yang mempunyai diameter tidak lebih dari 20 mm. Penghubung geser jenis paku dapat dilas pada dek baja dan langsung pada balok baja. Setelah terpasang tinggi penghubung geser jenis paku tidak boleh kurang dari 40 mm di atas dek baja paling besar. Nah, yang ketiga yaitu ketebalan plat beton di atas dek baja tidak kurang dari 50 mm. Nah, sekian dan terima kasih dari presentasi saya tentang perbandingan Anda, dan mohon maaf ada salah kata dan perilaku yang saya sampaikan. Terima kasih.